perhatikan contoh soal pertama yang tadi saya kirimkan. Di situ ada tabel waktu dan jarak tempuh sepeda. Tabel tersebut menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan dan percepatan untuk menghitung. Yang pertama, kelajuan sepeda pada waktu kedua. Jadi tadi di materi yang saya kirimkan di situ ada rumus ya. Yang A, rumus untuk kelajuan itu adalah V sama dengan jarak disimbolkan dengan huruf S dibagi dengan waktu disimbolkan dengan huruf T kecil. Ya, ini V-nya V kecil ya. Sama dengan S-nya tadi sudah di situ kamu lihat tabel yang waktu kedua jaraknya 4 meter dan waktunya 2 second. 4 bagi 2 berarti 2 meter per second. Meter per second ini adalah satuan dari kelajuan ataupun kecepatan. Maka didapat kelajuan sepeda pada waktu kedua itu adalah 2 meter per second. Terus untuk yang B, V sama dengan ya S per T sama dengan kelajuan sepeda pada waktu keempat. Di situ jaraknya adalah 8 meter dan waktunya adalah 4 second atau 4 detik. 8 bagi 4 2 meter per second. Dan yang terakhir C masih sama ya, V sama dengan S per T sama dengan di situ pada waktu kelima jaraknya adalah 10 meter dibagi 5 detik atau 5 second. Hasilnya adalah 2 meter per second. Di sini dilihat ya, kelajuannya itu sama 2 meter per second dari awal sampai akhir. Nah, perlu diperhatikan untuk pertanyaan terakhir, berapakah percepatannya jika kelajuannya tidak mengalami perubahan seperti ini. Contohnya dari yang pertama 2 meter per second, yang kedua juga 2 meter per second, dan yang terakhir itu 2 meter per second, maka percepatannya itu tidak ada ya. Percepatan itu ada jika kelajuannya ini berbeda ya, tapi di sini kebetulan tidak ada perbedaan, maka di sini jawabannya D. Untuk yang D, berapakah percepatannya ya, percepatan atau disimbolkan dengan A, berapa percepatannya? Percepatannya adalah tidak ada. Oke, sebelum kita melanjut pada contoh soal yang kedua, silahkan kamu kerjakan 3 soal yang saya berikan ini. Silahkan kamu catat di buku catatan di buku tugas kamu. Setelah itu nanti silahkan kamu kumpulkan pada link yang tadi saya kirimkan lewat WhatsApp. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu ini. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 detik. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah titik. Nah, yang diketahui di sini adalah yang pertama kecepatan awalnya ya itu adalah 0 meter per second, dan kecepatan keduanya kecepatan akhirnya adalah 72 km per jam. Nah, di sini kita lihat terjadi perbedaan satuan. Yang pertama adalah meter per second, yang kedua adalah kilometer per jam. Nah, ini kita harus ubah kilometer per jam ini kita konversikan menjadi meter per second dengan cara seperti ini ya. Jadi kita buat seperti ini, 72 km per 1 jam dikali 1000 meter per 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya. 1 km sama dengan 1000
meter. Makanya jadi seperti ini. Dikalikan langsung 72 kilo. Ini 72 dikali 1000 sama dengan 72.000. 1 dikali 3.600 adalah 3.600. Nah, setelah itu kita bagikan. Ini kita coret 72.000 per 3.600. Coret 2 jadi sisa 720 dibagi 36, yaitu 20 meter per second, sehingga didapat kecepatan akhirnya adalah 20 meter per second. Waktunya ya, waktunya dalam waktu 30 second. Nah, di sini yang ditanya adalah percepatan. Yang ditanya adalah A, percepatan. Jadi rumus A adalah V T dikurang V0 per T. Karena T-nya cuma 1, maka seperti ini. Tapi jika T-nya ada T akhir dan T awal, maka sama seperti di sini, T akhir dikurang T awal. Vt-nya tadi itu 20 meter per second dikurang 0 meter per second dibagi 30 second, sehingga didapat 20 meter per second dibagi 30 second. Didapat hasilnya adalah 0,67 meter per second. Pangkat 2 maksud saya. Jadi kalau percepatan itu satuannya adalah meter per second pangkat 2. Nih. Oke. Selanjutnya untuk contoh soal yang terakhir yang saya berikan, yaitu ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per second dalam waktu 2 second. Kemudian, di sebuah turunan mobil tersebut menambah kecepatannya menjadi 40 meter per second dalam waktu 4 second. Percepatan rata-rata yang dialami mobil tersebut adalah, yang ditanya adalah percepatannya. Sama seperti yang tadi, kita tulis dulu diketahuinya, ya. Yang diketahui kecepatan awalnya V0. Di sini V0-nya adalah 10 meter per second dengan waktu awalnya adalah 2 second. Lalu kecepatan akhirnya itu adalah 40 meter per second dengan waktu akhirnya itu adalah 4 second. Yang ditanya adalah percepatan. Sama seperti tadi, berarti rumusnya A sama dengan Vt dikurang V0 per T2 dikurang T1. Kita masukkan 40 meter per second dikurang 10 meter per second dibagi 4 second dikurang 2 second sama dengan 40 dikurang 10 30 meter per second dibagi 4 dikurang 2 second. Jadi 30 bagi 2 15 meter per second pangkat 2, sehingga didapat percepatan rata-ratanya adalah 15 meter per second pangkat 2. Oke. Nah, segitu contoh soal yang saya berikan untuk hari ini untuk materi konsep gerak ya. Setelah itu silakan kerjakan soal ini ya. Kerjakan di buku tugas kamu, lalu di-upload pada link yang saya kirimkan di WhatsApp ya. Oke,
Jangan lupa untuk contoh soal yang saya berikan tadi itu harus dicatat ya, karena nanti saya akan minta kamu untuk mengirimkan catatan kamu pada link yang saya berikan tadi di WhatsApp. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.